Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsa Dayana. Oke, hari ini kita akan membahas film horor yang diperankan oleh mantan saya Luna Maya. Film ini merupakan remake dari film legenda Ratu Horor Indonesia di tahun 1986. Dan hanya di film inilah si hantu jadi boga lakon, pemberantas kejahatan dan kezoliman. Penasaran seperti apa jalan ceritanya? Yuk kita langsung saja ke ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah kejuaraan UFC lumpur di desa terpencil pada tahun 1986 di Jawa Timur. Di tengah keriuhan para penonton, tampak terlihat seorang kembang desa bernama Susana yang sedang menyemangati gebetannya yang saat itu sedang terpojok bernama Surya, nggak pakai 16. Dan saat ia melihat kehadiran si Bebek, kekuatan Surya pun langsung memuncak dan memenangkan pertarungan tersebut. Singkat cerita, Surya dan Susana pun pulang dengan piala kemenangan berupa domba jantan yang akan Surya gunakan untuk biaya pernikahan mereka. Mendengar hal itu, tentu saja sang gadis pun berbunga-bunga. Namun saat mereka berdua sampai di rumah Susana, mereka berdua kaget melihat kedua orang tua Susana sedang bersimpuh di hadapan 4 centeng yang menagih hutang. Ya, tanpa sepengetahuan keluarga, sang ayah telah menggadaikan rumah dan juga sawah untuk berjudi. Kacidanya si bapak. Bapakmu gade rumah dan sawah kalian untuk judi sabung ayam. Kami ditugaskan Raden Aryo untuk menagih hutang bapakmu. Kan Bapak sudah janji tidak judi lagi. Maaf, Bapak sudah bikin salah. Mendengar hal itu, Surya sang menantu idaman pun langsung memberikan dombanya sebagai jaminan pembayaran bunga hutang yang masih nunggak, dan para centeng itu pun memberikan waktu 3 hari untuk melunasi sisa hutangnya. Pada keesokan harinya, keluarga Susana dibuat bingung karena mereka diundang untuk makan siang mewah di rumah Raden Aryo yang sudah bangkotan ini. Dan di sana ada istrinya juga bernama Minati yang tidak bisa memberikan keturunan pada sang Raden. Oleh karena itu, Raden Aryo di sini berniat menjadikan Susana sebagai istri mudanya dan menganggap lunas semua hutang sang ayah jika Susana bersedia menjadi istrinya. Singkat cerita, hajat meriah pun digelar. Tampak Susana merasa risih saat bersanding dengan aki-aki peot yang sudah sah menjadi suaminya itu. Namun di tengah suasana kemeriahan, tiba-tiba saja Surya yang sudah oleng pun datang, sembari mengamuk dan mengacak-acak acara hajatan hingga terjadi kebakaran. Dasar tua bangkotan, Susana itu calon istriku. Susana. Setelah kejadian itu, Surya pun ditangkap dan dihukum cambuk oleh Aryo. Namun saat Aryo akan menghabisinya, Susana menghentikannya serta bersimpuh meminta Aryo melepaskan serta mengampuninya. Dan Susana pun berjanji akan menuruti semua keinginan Aryo. Mendengar hal itu, Aryo pun langsung menarik Susana untuk menjebol celengannya dan malam pertama pun terjadi. Singkat cerita, Minati yang tidak terima atas keputusan suaminya itu rupanya berniat jahat setelah mendapatkan segumpal rambut dari sisir milik Susana. Dan benar saja, pada suatu hari ketika Susana tertidur, ia mengalami kejanggalan yang dimana di balik selimutnya ada banyak sekali ular. Singkat cerita, ketika acara syukuran panen raya, Aryo meminta doa kepada para warga karena kini istri mudanya tengah mengandung anak yang selama ini ia idam-idamkan. Lalu pada malam harinya, Minati kembali mendatangi seorang dukun bernama Kijaya untuk meminta santet yang lebih ampuh dengan mengirimkan setan Banaspati agar Susana mati menderita. Dan bahkan, Minati pun sampai rela tubuhnya dijajali cacing gabut milik sang dukun. Dan saat Susana sedang meminum secangkir teh kehangatan, tiba-tiba saja keluar rambut genderuwo dari dalam mulutnya, dan hal itu cukup untuk menyadarkan Susana bahwa ia sedang dalam bahaya.
Nah, keesokan harinya, Susana ditemani ART setianya bernama Ratih pergi ke pasar untuk berbelanja sekaligus menemui mantan kekasihnya itu. Nah, di sini Susana mengungkapkan pada Surya jika ia terpaksa menikah dengan Aryo untuk membebaskan hutang-hutang keluarganya. Dan selain itu juga, Susana meminta bantuan mantannya itu dari teror santet yang menimpanya, sembari memberikan sebuah bukti gumpalan rambut pada Surya. Singkat cerita, ketika perut Susana sudah semakin membesar dan siap melahirkan, Maraji yang menangani persalinan Susana terheran dengan apa yang sedang terjadi karena si jabang bayi enggan untuk brojol. Bahkan bayi dalam kandungan Susana pun bergerak secara tidak wajar, hingga akhirnya Maraji dan Ratih pun menjerit ketakutan ketika menyaksikan apa yang terjadi pada Susana. Tarik nafas. Dan sayangnya, walaupun sang bayi selamat, tapi Susana tewas dengan punggung yang bolong. Dan di saat itu pula lah, Minati pun tampak tersenyum sinis puas saat melihat Susana tewas mengenaskan. Setelah kejadian itu, Minati menghampiri suaminya yang masih syok atas kematian Susana. Dan di sini, Minati pun malah menuduh Susana telah menggunakan ilmu hitam untuk menyantet mereka berdua. Kecidaknya, lantas agar kematian Susana yang tak wajar ini tidak sampai viral, maka Minati pun mengungkapkan bahwa ia akan mengurus semua ini. Kalau orang meninggal tidak wajar begitu, dia pasti main ilmu hitam. Kang Mas tahu kan, ini dia melahirkan di hari apa? Malam Jumat Kliwon. Dia pasti akan mengguna-gunai kita. Dan akan aku pastikan tidak ada seorang pun yang bisa tahu atas kejadian ini. Beberapa hari kemudian ketika Ratih akan OTW ke pasar, Surya datang menghampirinya dan menitipkan tasbih serta Al-Quran untuk Susana. Namun sayang, dengan wajah sedih, Ratih pun mengungkapkan bahwa Susana telah tewas saat melahirkan. Dan hal itu bagaikan geledek di siang bolong menyambar manah Surya. Saya mau minta tolong sama Mbak Ratih, tolong kasihkan ini ya ke Susana untuk melindungi Susana. Doro Susana meninggal saat melahirkan, Mas. Doro Susana meninggal karena disantet, Mas. Pada malam harinya, Surya yang tak terima atas kematian kekasihnya itu, ia nekat membongkar kuburan Susana. Dan ditambah lagi, tangisnya pun pecah ketika ia melihat punggung kekasihnya itu bolong. Namun entah apa yang ada dalam pikirannya, Surya pun membawa jasad Susana ke dalam hutan. Namun tiba-tiba terdengar suara misterius yang kepo dengan apa yang Surya lakukan. Dan ia adalah Jin Samil. Si Jin yang penuh tipu muslihat ini menawarkan bantuan pada Surya untuk kembali membangkitkan Susana, tapi dengan syarat tumbal bayi Susana yang baru saja lahir. Dan tanpa berpikir panjang, Surya pun menyetujui dan benar saja, Susana pun tiba-tiba saja kembali bangkit. Melihat kekasihnya itu hidup kembali, Surya pun tampak bahagia. Namun Susana bangkit bukan sebagai manusia, melainkan sebagai hantu sundel bolong. Lalu Susana pun menanyakan keberadaan bayinya pada Surya dan menghilang begitu saja. Pada malam harinya, sundel bolong pun mulai berkeliaran mendatangi rumah warga yang ada bayinya. Di saat itu pula, tukang bakso yang sedang mencari nafkah di malam hari ngacir setelah melihat sundel bolong tepat di depan matanya. Nah, saat Susana menghadang gerobaknya, Kang Bakso yang ketakutan ini beralasan jika dirinya bolor dan budek. Susana yang sudah menjadi hantu ini mulai jahil dan memesan 10 bakso yang habis dalam hitungan detik dan meminta lagi 10 mangkok yang ternyata baksonya berubah jadi bola mata. Bukan hanya tukang bakso saja yang dibuat ketakutan. Ternyata teror hantu Susana pun telah menyebar ke seluruh pelosok desa. Dan lucunya, para warga malah mengadu pada hansip kampung yang bernama Rojali dan Japra. Mereka berdua dengan pedenya berjanji akan berusaha menangkap dan menghentikan teror sundel bolong yang meresahkan warga. Bubar! Ayo bubar!
Sementara itu, Surya kembali ke hutan untuk mencari Susana, dan Susana yang menyadari dirinya telah menjadi setan langsung menanyakan kebenarannya pada Surya. Lalu Surya pun menceritakan apa yang terjadi, bahwa Susana telah mati disantet dan melahirkan dari punggung sampai meledak kayak balon ultah. Dan Surya yang telah dibutakan oleh cinta pun mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan sebuah perjanjian dan bersekutu dengan setan demi bisa menghidupkan kembali Susana. Walaupun Susana kini telah menjadi jurik jarian sekalipun, ia akan tetap mencintainya. Anjay, gombal pisan. Lalu Susana meminta bantuan Surya untuk mengambil bayinya dari keluarga Aryo. Keesokan harinya, Ratih dihampiri oleh Surya dan memintanya untuk ikut menuju hutan untuk bertemu dengan Susana. Mendengar nama itu, sontak saja Ratih pun ketakutan, dan tak lama kemudian melihat Ratih yang diteror oleh Susana, Surya pun mengungkapkan jika Ratih akan membantu mereka untuk mengambil anak Susana, dan Ratih mengungkapkan kalau ia pernah memergoki Minati akan menghabisi putri Susana ke dalam bak mandi. Tak cuma itu saja, ia pun sempat melihat Kijaya dan Minati yang akan memasang segel pelindung di rumah keluarga Aryo dari gangguan hantu. Mendengar hal itu, Surya meminta Ratih untuk mengantarkannya ke rumah dukun Kijaya, dan di sana tanpa babi bu, Surya langsung to the point, meminta Kijaya untuk mencabut pagar gaib di rumah Raden Aryo karena ia dan Susana akan mengambil bayinya di sana. Sayangnya, Susana yang datang ke gubuk sang dukun tidak bisa menembus pagar gaib yang dipasang oleh Kijaya, dan dengan sombongnya, Kijaya terlihat sangat senang saat Susana tidak dapat menembus pagar gaib miliknya. Dan Surya yang tahu bahwa Kijaya lah yang telah menyantet Susana, ia pun tidak tinggal diam dan ingin menghajar si dukun. Namun sayangnya, ia lupa bahwa ia sedang berhadapan dengan dukun sakti. Seketika tangan Surya sudah dikendalikan oleh si dukun dengan boneka santetnya. Dukun itu pun berniat menghabisi Surya dengan kerisnya. Namun naas, keris itu justru menusuk Ratih yang mengorbankan nyawanya untuk melindungi Surya. Untungnya, Ratih sempat mengambil kalung sakti milik Kijaya dan melemparkannya ke tungku kemenyan. Kau tahu tentang Susana? Apa kau yang sebenarnya menyantet Susana? Berkat pengorbanan Ratih, penghalang gaib akhirnya lenyap dan Susana pun bisa masuk ke dalam rumah itu dan menolong Surya dengan jurus pijat tukang cukur pada Kijaya. Sementara itu, tampak kedua hansip yang sedang berusaha menangkap jurik sundel bolong yang meresahkan warga, dan tanpa ragu, mereka pun langsung menjatuhkan jebakan kurungan. Tapi mereka terheran karena sosok yang mereka tangkap itu adalah istri Raden Aryo. Di sini, Susana mengungkapkan kalau dirinya kabur ke hutan setelah bertengkar hebat dengan Raden Aryo. Mendengar hal itu, Japra yang merasa khawatir dengan Susana meminta Rojali untuk menampung Susana sementara waktu di rumahnya. Nah, setiba di rumah, Rojali pun sempat menawarkan mie instan kesukaan kita semua pada Susana. Namun tak lama kemudian, Japra datang dan memberitahu Rojali bahwa ia dapat kabar kalau sebenarnya Susana sudah meninggal dunia. Lalu muncul ide konyol Japra dengan membawa abu keramat dalam kendi dan mengajak Rojali untuk membuktikan hal tersebut, yang dimana abu yang ia bawa ini bisa membuat si setan terbakar dan berubah ke wujud aslinya. Gua kepikiran, Li. Belum lagi tuh centang-centangnya pada ngomong. Dia ngomong katanya Susana udah meninggal. Hah? Yang bener lu, Pra? Jangan-jangan sundal bolong yang kita cari itu Susana. Terus bagaimana? Nenek gue bilang setan bisa kebakar kalau kena abu jenazah. Biar kita bisa buktiin kalau dia memang benar hantu. Nah, ketika di dalam rumah, Susana sudah menyiapkan mie instan yang telah ia buat, dan Rojali menyiapkan 3 gelas air yang telah ia campur abu keramat untuk diminum Susana. Nah, karena terlalu blow on, si Rojali ini malah ikut minum abu keramat tersebut, dan tiba-tiba Silakan. Li, ini buat siapa? Ya buat kita bertiga, ini kan jahe yang lu bawa. Saya ndak suka jahe.
Dengan wajah yang sudah mehong, Japra dan Rojali pun langsung ngabret kabur tunggang langgang. Sampai akhirnya si Japra pun menabrak Kang Baso yang kebetulan lewat. Namun Kang Baso itu melihat keberadaan sundel bolong di sana. Kang Baso pun kembali pura-pura bolor dan kabur. Untuk menenangkan suasana, akhirnya Surya datang dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa sebenarnya Minati dan Aryolah yang telah membuat Susana mati. Bukan hanya itu saja, Ratih pun tewas di tangan Ki Jaya. Lalu Surya meminta kedua hansip itu untuk menampung Susana di rumah mereka hingga semua masalah ini selesai. Saya minta tolong, biarkan Susana bersama kalian sampai kami bisa menyelamatkan anak Susana. Dia tidak akan menyakiti kalian. Keesokan harinya, tampak Minati mendatangi rumah Ki Jaya dan betapa terkejutnya ia saat melihat dukun andalannya itu tewas mengenaskan. Dan kini, ia menyadari bahwa kini nyawanya dalam bahaya. Dan benar saja, ketika ia sedang menyisir rambutnya dengan tatapan kosong dan penuh rasa ketakutan, tanpa ia sadari ternyata ia sudah menyisir rambut Susana yang sudah berada tepat di atasnya. Raden Aryo kemudian datang dan Minati menceritakan semuanya. Namun Aryo tidak percaya jika Susana hidup kembali dan untuk membuktikannya, mereka pun pergi ke makam Susana yang ternyata sudah hilang. Dan di sini Minati akhirnya berkata jujur bahwa ia telah menyantet Susana hingga tewas. Gara-gara kamu menyantet Susana semuanya jadi runyam. Kemudian mereka mendatangi dukun sakti lagi bernama Ki Sabrang untuk melindungi rumah mereka dan memberikan sebuah cermin dan keris pada Minati sebagai perlindungan diri. Jadi ini bayi dari perempuan itu. Kalau seorang ibu pasti akan mencari anaknya kalau mereka terpisah. Singkat cerita, di malam berikutnya, kedua hansip itu dengan berbagai cara membujuk para centeng agar mereka pergi ke pesta panen raya dan hanya 3 orang saja yang pergi. Namun masih ada satu centeng saja, si Mamat yang kuat iman. Tak lama kemudian, Ratih yang sempat hilang tanpa kabar tiba-tiba saja datang dan beralasan ia menjenguk ibunya yang sakit. Aryo yang mendengar hal itu langsung meminta Ratih untuk segera masuk. Namun Aryo yang menyadari ketiga centengnya itu mabal, Aryo pun langsung mengajak Japra untuk menjemput ketiga centengnya itu. Sementara itu di dalam, Minati tiba-tiba saja mencium bau busuk saat Ratih masuk ke kamar bayi. Namun sayang, setelah Ratih melihat keranjang bayi, ternyata bayi itu sudah tidak ada di sana. Lalu Ratih menanyakan keberadaan bayi Susana pada Minati. Namun Minati yang menaruh curiga pada Ratih langsung menodongkan keris padanya. Nah, saat Minati menggunakan cermin, betapa terkejutnya ia ketika melihat wujud asli Ratih yang ternyata adalah Susana. Rupanya kalian sudah bersiap menyambutku. Mendengar teriakan majikannya, Mamat pun berusaha menjebol masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan majikannya itu. Namun sayang, Mamat pun ternyata diteror juga oleh Susana dan si Mamat akhirnya tidak selamat dari teror Susana. Sementara itu di luar, Raden Aryo yang baru saja pulang bersama 3 centeng yang sudah oleng langsung menanyakan apa yang terjadi pada Rojali. Menyadari ada yang tidak beres, Aryo pun langsung masuk dan alangkah terkejutnya ia melihat ada bercak darah serta tubuh Mamat yang sudah terlipat kayak sepeda lipat. Dan ketika Raden Aryo melihat istrinya yang ketakutan di kamar mandi, ia pun langsung bergegas mengajak istrinya itu pergi. Dan di saat itu pula lah Surya akhirnya berhasil masuk melalui pintu belakang. Sementara itu si Bewok dan si Gundul Pacul langsung bersiap dengan senjatanya. Tapi malang, si Endut yang masih oleng ini menjadi sasaran pertama dari teror Susana. Sementara itu, Surya tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari si Bewok dan perkelahian sengit pun tak terelakkan. Mas, aku nyerah, Mas. Dan ketika nyawa Surya terancam oleh kedua centeng itu, Susana datang tepat waktu dan membantunya dengan kemampuan yang bisa membengkokkan golok. Namun sesaat kemudian, si botak langsung mengeluarkan jurus seruling bambunya untuk melumpuhkan Susana. Namun semua itu tidaklah berlangsung lama. Suling dan
Dan keris yang sudah dicambit-cambit membunuh setan laknat seperti kamu. Aryo dan Minati yang melihat kengerian itu langsung mengancam akan menghabisi nyawa bayi Susana. Lalu beberapa saat kemudian, Ki Sabrang datang melempar pasak pada tubuh Susana. Dan tak hanya itu saja, Aryo pun menembaki Susana juga hingga ia jatuh tersungkur. Dan tak lama kemudian, Surya yang melihat Susana tak berdaya langsung menyerang Aryo hingga membuat seluruh jarinya terputus. Dan lalu menggagalkan ritual penyegalan Ki Sabrang pada Susana. Setelah Surya mencabut pasak yang menempel di tubuh Susana, Susana pun tanpa membuang waktu langsung menghabisi Ki Sabrang dan juga Aryo. Tak hanya itu saja, kini giliran Minati yang langsung kabur membawa bayi Susana. Minati yang dikejar oleh Sundel Bolong langsung melempar sang bayi. Melihat hal itu, walaupun Susana sudah jadi jurik jarian, ia pun tetap menyelamatkan sang bayi dengan tumpukan jerami. Melihat kekejaman Minati pada putrinya itu, membuat Susana semakin murka dan terus mengejarnya untuk membalas dendam pada Minati dan membuat Minati tak berdaya serta tersungkur di tanah hingga akhirnya ya, Minati pun akhirnya modar dengan punggung yang bolong. Sesudah membalaskan dendamnya, Susana yang masih berlumuran darah ini meminta Surya untuk memberikan putrinya itu. Meski ragu, mau tidak mau, Surya pun memberikan bayi itu pada Susana. Di tengah kebahagiaan, Susana yang menyadari bahwa dirinya sudah tidak bisa menjalani hidup sebagai manusia, ia membujuk Surya untuk melakukan diskon umur dan menghabisi sang bayi dengan menggunakan golok yang Surya bawa. Dan hanya dengan cara itulah agar mereka bisa terus bersama dan membangun keluarga bahagia di alam setan. Kalau kamu gunakan golok itu, dia tidak akan merasa sakit. Begitu pula denganmu. Kamu mau aku membunuh anak kita? Supaya kita bisa hidup bersama selamanya. Surya yang tidak sepakat dengan Susana sembari memeluk kekasihnya itu, Surya dengan terpaksa menancapkan pasak dari Ki Sabrang tepat di ubun-ubunnya. Hingga akhirnya, Susana pun kini benar-benar meninggal untuk selama-lamanya. Lantas sambil memeluk Susana, Surya pun berjanji akan merawat anak tersebut dan membesarkannya sebaik mungkin. Nah, di akhir cerita, Surya menguburkan jasad kekasihnya itu secara layak sebagaimana mestinya. Dan ia rela membesarkan bayi yang dilahirkan Susana meskipun dia bukanlah anak kandungnya. Dan kini, Surya masih tetap menjalani pemain WFC empang yang paling gege di desanya. Dan di sana, terlihat Surya sudah menjadi ayah yang baik bagi anak Susana dan film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian film Susana Malam Jumat Kliwon ini? Cukup mengerikan bukan? Atau biasa aja? Dan hanya di film ini, si setan jadi boga lakon, pemberantas kezoliman dan ketidakadilan. Yang jelas, ambil baiknya, buang buruknya. Dan jangan pernah bersekutu dengan setan, karena itu adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni. Dan film ini mendapatkan rating 5,7 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subrek, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.